Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Di Antara Dua Dunia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah hampir jam 11 malam, tapi stasiun ini masih ramai oleh para penumpang yang lalu lalang. Aku masih menunggu, coba membunuh waktu dengan memainkan ponsel, walaupun sebenarnya aku sudah tidak betah duduk di samping dia. Gadis yang sejak tadi hanya dia menunduk. Seandainya saja dia bisa aku ajak ngobrol, mungkin aku tidak akan sebosan ini. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena dari penampilannya saja sudah jelas kalau dia bukan gadis biasa. Rambutnya panjang dan lengket, sebagian wajahnya hancur dengan kulit terkelupas, menyisakan daging yang menempel pada tengkoraknya. Bajunya compang-camping berlumuran darah, dengan lengan kanan yang buntung hingga siku. Baru sebentar saja aku menginjakkan kaki di atas tanahnya, kota ini telah menyambutku dengan segala getaran mistisnya. Kualihkan pandangan menjelajah area sekitar. Tempat ini yang memang terlihat ramai, namun jauh lebih ramai dalam pandangan mataku dibanding yang orang lain lihat. Manusia dan makhluk tidak kasat mata berbagai ruang dalam batasan yang digariskan Tuhan. Dan entah mengapa, Tuhan tidak membuat batasan itu berlaku untukku. Aku terlahir dengan indera yang berbeda, membuatku seolah berdiri di antara dua dunia, hingga mampu merasakan, melihat, bahkan menjalin rasa dengan mereka. Entah sejak kapan dan dari mana awalnya, segalanya terjadi begitu saja. Tapi menurut Eyang Kakung, semua itu kuwarisi sejak lahir dari mendiang ayahku yang katanya juga memiliki kemampuan yang sama. Kondisi yang sering dipandang orang sebagai sebuah anugerah, tapi bagiku, semua itu tidak lebih dari sebuah kutukan. Bagaimana tidak? Mungkin orang yang pernah tahu betapa menderitanya seorang bocah kecil yang bisa melihat apa yang tidak semestinya dia lihat. Mereka tidak tahu rasanya tumbuh besar di antara wujud-wujud aneh dan menakutkan yang selalu membayangi dan mengawasi dalam gelap. Mereka tidak pernah merasakan lelah dan sakitnya tubuh ini yang berkali-kali dirasuki hingga akhirnya jadi terbiasa. Sudahlah, mereka tahu apa. Aku malah berharap seandainya saja aku bisa senormal mereka. Dering nyaring ponsel dalam genggamanku mengalihkan perhatian. Ada nama Pak Maman muncul pada layar. "Halo Pak, sudah sampai mana?" Tanyaku cepat sampai lupa mengucapkan salam. "Ini sudah di depan," balas Pak Maman di seberang sana. "Oke, saya ke situ," sautku singkat terlalu bangkit menenteng tas ransel menuju area luar stasiun. Di luar Pak Maman melambaikan tangan di depan mobil sambil sibuk menelpon seseorang. Aku pun segera mendekat. "Siapa? Ini orangnya sudah sama saya," ucapnya kepada lawan bicaranya di seberang sana. "Apa kabar Pak Maman?" "Itu perut makin buncit saja," ucapku tertawa sambil menepuk akrab pundaknya. "Baik Ton, barusan Pak Syam telepon nanyain kamu. Ini kita mau langsung jalan apa mau ngopi-ngopi dulu?" Jawabnya ramah. "Langsung ke tempat kos saja Pak, mau langsung mandi, badan saya gerah," sautku lalu masuk ke dalam mobil diikuti Pak Maman yang kini telah siap di balik setir. "Oke sip, tenang aja. Saya dapat tempat kos yang bagus, murah lagi. Lumayan kok, gak kalah sama di Jakarta. Dekat lokasi proyek juga." Aku cuma membalas dengan anggukan pelan sambil menyandarkan kepala, dan mobil pun mulai melaju. "Kantor, apa kabarnya Ton?" tanya Pak Maman berbahasa basi demi mengisi suasana dalam perjalanan menembus malam. "Baik-baik saja Pak. Oh ya, dapat salam dari Mbak Susi," balasku sambil mengingat kembali alasan kenapa aku ada di sini. Perusahaan tempatku bekerja sebagai ahli konstruksi hampir 5 tahun belakangan ini
adalah sebuah perusahaan kontraktor rekanan pemerintah. Kedekatan Pak Syam, sang pemilik perusahaan dengan beberapa orang pembesar negeri ini, membuat dia mendapatkan segala kemudahan dan keutamaan dalam memenangkan sejumlah tender. Dan kini, aku sedang menuju ke satu kecamatan di wilayah selatan Jawa Tengah, tempat di mana sedang dilakukan pembangunan jembatan sekaligus pintu air. Perusahaan sengaja mengirimku untuk meneliti dan mencari penyebab mengapa bangunan jembatan itu sampai runtuh berkali-kali sebelum usai dibangun, hingga terpaksa dihentikan untuk sementara. Sebelumnya aku paling enggan bila mendapat tugas lapangan semacam ini, bahkan sebisa mungkin selalu aku hindari. Selain membuatku jadi harus sementara waktu jauh dari rumah, ada satu alasan lain yang justru paling membuatku tidak nyaman. Aku enggan bertemu dan bersinggungan dengan para makhluk halus penghuni lokal dari setiap daerah yang aku kunjungi. Dan biasanya mereka tidak terlalu suka dengan kehadiranku yang mungkin menurut mereka amat mengganggu. Akhirnya kami pun tiba di pelataran halaman sebuah rumah yang lumayan besar. Kemudian muncul di depan pintu seorang wanita gemuk menggunakan daster kembang-kembang, tersenyum lebar dan langsung datang menghampiri. "Wah, akhirnya sampai juga. Ini yang namanya Mas Katon ya? Perkenalkan, saya Bu Ros, pemilik rumah ini," ucap wanita itu dengan senyuman yang terus terkembang. "Iya Bu, saya Katon. Maaf kalau saya datangnya terlalu malam," sahutku sambil balas tersenyum. Gak apa-apa. Memang sudah saya tunggu kok. Ya sudah, ayo masuk. Pasti capek banget ya." "Ton, saya langsung balik ya. Besok pagi-pagi saya jemput ke sini," ujar Pak Maman. "Makasih ya Pak. Sampai ketemu besok." "Loh, Pak Maman gak mampir dulu? Ini baru mau saya buatkan kopi loh," sahut Bu Ros entah serius atau bercanda. "Makasih Bu, saya langsung saja. Titip teman saya ya. Kalau ngerepotin usir aja," canda Pak Maman sambil tertawa, lalu langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi. Aku mengikuti langkah Bu Ros masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar di antara deretan kamar yang berjajar. Tapi dari luarnya saja, aku sudah bisa merasakan getaran yang tidak lazim. Bu Ros langsung membuka pintu kamar dan sengaja membentangkannya agar aku bisa leluasa melihatnya ke dalam. "Nah, ini kamarnya Mas. Mudah-mudahan betah ya. Ya sudah, saya tinggal dulu. Silakan istirahat. Kalau butuh apa-apa, langsung kasih tahu saya," ucap Bu Ros lalu berbalik pergi. Aku tidak langsung menjawab. Getaran itu semakin kuat. Getaran yang bisa muncul ketika aku rasakan keberadaan makhluk astral. Tapi kamar ini terlihat biasa saja. Tidak ada yang aneh. Indra keenamku tidak menemukan apa-apa. Tapi kenapa getaran ini semakin terasa? Mungkin aku cuma lelah. Mungkin tubuh ini mengirimkan sinyal mengingatkanku untuk segera beristirahat. Selesai mandi dan membereskan barang bawaan, aku segera merenggang dan merebahkan diri di atas ranjang. Kasur empuk beralaskan spray yang masih wangi ini terasa begitu nyaman. Hingga sebentar saja mataku berangsur redup dan akhirnya terpejam. Namun belum sempurna lelapku, mendadak nafasku terasa tertahan di tenggorokan. Seolah ada sesuatu yang mencengkram kuat mencekik leher. Aku terbangun dengan nafas ternganga. Apa itu tadi? Kupandangi sekeliling kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Sejenak terheran-heran, namun rasa kantuk ini tidak tertahan. Akhirnya aku buang jauh-jauh segala prasangka yang mengganggu pikiran. Barangkali cuma mimpi, batinku beralasan. Pagi hari selesai mandi, Bu Ros dengan baiknya membuatkan sarapan. "Sebagai salam perkenalan," katanya. Di meja makan, wanita gemuk itu dengan ramahnya mengajakku berbincang-bincang ngalor ngidul tentang apa saja. Dari situ aku jadi tahu kalau dia baru saja membeli rumah ini setahun yang lalu dari hasil uang tabungan dan pensiun suaminya yang telah wafat. Dia juga bilang kalau ada 4 orang mahasiswa yang juga ikut kos di situ. Namun mereka semua sedang pulang kampung karena bertepatan dengan liburan semester. Lalu terdengar suara mobil datang. Disusul bunyi klakson yang memanggil. "Itu Pak Maman. Permisi Bu, saya berangkat dulu. Makasih ya sarapannya," pamitku sambil bangkit dari tempat duduk. "Sama-sama Mas, hati-hati di jalan,"
balas buros. Pak Maman langsung membawaku ke lokasi proyek, dan selanjutnya aku sudah mulai sibuk dan tenggelam dalam tugas pekerjaanku. Berkali-kali kuteliti dan kuperiksa runtuhan bangunan yang baru setengahnya dikerjakan itu. Tidak ada yang salah, semuanya nampak normal-normal saja. Tapi aku malah terusik dengan kehadiran seorang lelaki tua berpakaian hitam yang sejak tadi terus memperhatikanku dari kejauhan. "Itu siapa, Pak?" tanyaku kepada Pak Maman, karena aku yakin mestinya Pak Maman tahu sebab dia adalah salah satu mandor yang bertanggung jawab di sini sejak awal. "Oh, itu Mbak Giri. Dia datang ke sini beberapa hari yang lalu atas permintaan khusus dari Pak Syam. Ya, saya nggak bisa nolak, tapi saya nggak tahu untuk apa. Sejak awal dia cuma mengawasi kami bekerja," jelas Pak Maman panjang lebar. Aku kembali perhatikan Mbak Giri yang berdiri di kejauhan sambil bersedekap tangan. Terus terang dari kesan pertama saja, aku langsung tidak suka padanya. Dia terlihat seperti bukan orang baik-baik, dan biasanya penilaianku jarang meleset. Tapi kulanjutkan saja pekerjaanku memeriksa beberapa tiang pemancang. Tiang kokoh dengan besi-besi besar dan kuat, tapi kenapa bisa rubuh? Namun di sisi salah satu tiang, aku terkejut ketika melihat sosok besar berkulit hitam nan licin, bertelinga lebar dan lancip, dengan tanduk besar bagai cula di keningnya, menatapku dengan mata merahnya yang cuma satu. Aku cuma kaget sesaat, lalu maklum begitu menyadari kalau dia ternyata salah satu dari penghuni gaib di tempat ini. Tempat yang memang ideal untuk jadi rumah bagi mereka. Sungai yang tidak terlalu deras diapit oleh hutan kecil yang rimbun di kedua tepiannya. Bahkan ada beberapa titik lokasi yang sepertinya belum terjamah tangan manusia. Makhluk itu terus menatapku. Aku tidak bergeming, namun siap dengan segala kemungkinan. Tapi selama dia tidak menyakitiku, aku pun tidak berniat untuk mengusiknya. Seolah mengerti kalau antara aku dan dia tidak punya urusan, akhirnya makhluk menyeramkan itu pergi menghilang begitu saja, membuatku bisa kembali bernapas lega. Alhamdulillah. Sesaat kulirik, Mbak Giri sudah tidak ada di tempatnya berdiri tadi. Siapa dia? Apa maksud Pak Syam mengirim dia ke tempat ini? Jam 8 malam sudah waktunya untuk pulang. Setelah sempat mengajakku makan pecel ayam, Pak Maman mengantarku sampai ke tempat kos. Aku sudah tidak sabar ingin segera mandi dan beristirahat. Hari pertama ini cukup melelahkan, tapi ketika tiba persis di depan pintu kamar, getaran itu mendadak muncul lagi. Namun kembali ku tepis semua prasangka, segera memasukkan dan memutar anak kunci, tapi kenapa dadaku malah jadi berdebar-debar. Ketika pintu baru setengahnya terbuka, langkahku seketika tertahan saat melihat pemandangan yang ada di hadapanku. Astaga! Ada sosok gadis sedang duduk di tepian ranjang. Wajahnya pucat, kulit tubuhnya membiru dengan baju yang koyak. Duduknya kaku dengan pandangan kosong menatap lurus ke dinding. Ah, ini apa lagi? Aku cuma bisa menghela nafas dalam-dalam. Bayangan tidurku yang nyaman langsung buyar seketika. Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak membiarkan aku bisa istirahat dengan tenang? Kuperhatikan sosok gadis yang sudah pasti bukan manusia itu. Ada amarah, dendam dan juga sedih berbaur jadi satu, terpancar dari wujudnya yang suram. Siapa dia? Perlahan aku melangkah masuk, tapi gadis itu tidak bergeming. Dia seakan tidak peduli dengan kehadiranku, membuatku berkesimpulan kalau dia termasuk jenis yang ngeyel. Tapi aku yang terlanjur lelah setelah seharian bekerja, jadi malas untuk berurusan dengannya. Lagi pula tidak jelas juga apa maunya. Akhirnya sengaja kuabaikan kehadirannya, membiarkan dia duduk di situ dan langsung bergegas pergi mandi. Selesai mandi, tadinya aku pikir dia sudah tidak ada. Tapi sialnya, dia masih ada di situ. Membuatku yang tadinya ingin berpakaian jadi bingung sendiri. Walaupun dia bukan manusia, tapi rasa risih bila harus telanjang di depan sosok seorang gadis tentu saja amat mengganggu. Akhirnya sambil bersungut kesal, dengan terpaksa aku kembali masuk ke kamar mandi untuk berpakaian. Selesai berpakaian, gadis itu malah menghilang, membuatku jadi menggerutu karena merasa seperti dipermainkan. Tapi ya sudahlah, aku jadi tidak perlu repot-repot mengusirnya dan bisa tidur dengan tenang.
Namun belum sempat aku terbuai, mendadak kurasakan kembali kehadiran sesuatu yang membuatku membuka mata dan langsung kaget bukan kepalang. Gadis gaib itu muncul lagi. Kini dia berbaring persis di sisiku. Tidur menyamping sambil menatapku dengan bola matanya yang putih total, mengerikan. Ya ampun. Kutarik nafas dalam-dalam. Sesaat memejamkan mata, berharap ini hanya sekedar ilusi dari rasa lelah yang mendera. Tapi gadis itu tetap berbaring di situ, terus menatapku dengan pandangan matanya yang terasa dingin. Namun dari tatapan matanya juga, kembali kurasakan hawa amarah dan dendam yang teramat besar. Dari situ aku bisa paham, kalau dia bukan sekedar arwah gentayangan biasa yang usil mengganggu manusia. Aku tidak tahu apa maumu, tapi lebih baik kamu pergi saja, jangan ganggu aku, pintaku kepadanya. Tapi dia tetap tidak bergeming. Aku yang sudah sangat mengantuk, tidak mau repot berurusan dengannya. Akhirnya terpaksa aku pindah tidur di lantai, berharap dia tidak mengikutiku pindah ke lantai juga. Ada-ada saja. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Pak Maman sudah menjemputku. Lalu kami segera berangkat menuju lokasi proyek. Sesuai rencana pembangunan hari ini akan kembali dilanjutkan. Tapi lagi-lagi ketemui Mbak Giri yang sudah ada di sana. Duduk bersila di bawah sebuah pohon besar, tidak jauh dari tempatku berdiri. Aku yang sejak awal merasa terganggu dengan kehadirannya, tidak mampu lagi membendung rasa penasaran, dan segera menghampirinya yang langsung berdiri, seolah siap menyambutku. Maaf Pak, Bapak siapa? Kenapa Bapak selalu ada di sini? Apa tujuan Bapak? Tanyaku bertubi-tubi kepadanya. Kamu tidak perlu tahu siapa diriku, tapi aku tahu siapa dirimu. Mari, kita lakukan saja tugas kita masing-masing, tanpa perlu saling ganggu, jawabnya dengan penuh ketenangan. Maaf, tadi Bapak bilang kalau Bapak kenal saya, tapi sepertinya kita belum pernah ketemu sebelumnya, tanyaku heran. Memang kita baru ketemu, tapi aku bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari dirimu. Aura dari Tra Atmodikoro. Benar begitu? Jawab Mbak Giri. Aku terkejut, bagaimana dia bisa tahu nama keluargaku? Siapa orang ini sebenarnya? Bapak kenal keluarga saya? Ya, beberapa. Tra Atmodikoro termasuk yang disegani dan dihormati di wilayah ini. Di masa lalu, Tra Atmodikoro melahirkan banyak orang sakti. Aku makin kaget, tidak menyangka kalau dirinya malah tahu banyak tentang leluhurku yang dulunya memang berasal dari daerah yang tidak jauh dari wilayah ini. Lalu, apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyaku lagi. Aku diminta Pak Syam untuk memastikan kalau proyek pembangunan ini berjalan dengan lancar tanpa kendala, tanpa gangguan. Aku rasa kamu paham maksudku. Tapi belum sempat kami lanjut bicara, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari lokasi proyek. Aku pun bergegas menuju ke arah sumber keributan, diikuti Mbak Giri yang melangkah cepat mendahuluiku. Sesampainya di sana, aku terkejut melihat beberapa orang pekerja yang bertingkah aneh, berteriak-teriak sambil sesekali menggeram, dengan mata mendelik dan wajah yang terlihat menakutkan. Rupanya mereka sedang kesurupan, tapi tanpa diduga, Mbak Giri melangkah maju mendekati para pekerja yang kesurupan itu. Lalu komat kamit sebentar, dengan mata terpejam sambil tangan kanannya menunjuk ke atas. Sesaat kemudian tubuhnya nampak bergetar, keringat mengalir dari pelipisnya, namun tidak lama berselang, semua pekerja yang kesurupan itu terkulai lemas hampir bersamaan. Suruh mereka istirahat, yang lain boleh lanjut kerja, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa, ucap Mbak Giri dengan nada tenang. Sesaat dia sempat melirik ke arahku, lalu berbalik pergi sambil memangku tangan ke belakang dengan mulut yang masih komat kamit. Walah, gak taunya dia itu dukun toh, pantes tampangnya aneh begitu, ucap Pak Maman yang kini berdiri di sampingku. Aku tidak menanggapi, tetap memandangi Mbak Giri yang kini kian menjauh. Batinku merasa kalau lelaki tua itu punya tugas yang lebih dari sekedar mengobati orang kesurupan. Sepulang bekerja di dalam kamar selesai mandi dan makan, aku rebahkan diri sambil melamun. Apa yang aku khawatirkan selama ini akhirnya terjadi juga. Interaksi dengan para makhluk halus yang sering kualami bila aku mendatangi satu daerah baru, kini jadi kenyataan. Tidak tanggung-tanggung hal itu terjadi di dua tempat sekaligus, di area proyek
dan juga di tempat kos ini, membuatku jadi sedikit tidak tenang. Kemunculan sosok gadis gaib misterius disertai mimpi cekikan tangan yang terasa amat nyata mulai menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ditambah lagi dengan peristiwa aneh yang terjadi di area proyek, membuat diriku merasa seolah-olah Tuhan ingin menyampaikan sesuatu padaku. Sempat terpikir olehku untuk menyudahi saja tugasku, lalu kembali ke Jakarta. Tapi aku bukan orang yang mentalnya gampang turun. Tempaan dari Eyang Kakung yang setia membimbingku sejak kecil membuat nyaliku terasa dengan tajam. Beliau bagaikan guru sekaligus sosok pelindung bagi diriku, menggantikan ayah yang telah wafat sejak aku masih kecil. Sejumlah pelajaran dan juga asupan tentang falsafah kehidupan membuatku mampu mengarungi kehidupanku yang luar biasa ini. Tapi kembali, rasa lelah membuatku tidak tahan berlama-lama membuka mata. Sebentar saja mata ini mulai terpejam. Tapi belum apa-apa, telingaku seperti mendengar suara dengusan nafas memburu. Aku merasa seperti ada orang yang berdiri di luar, persis di depan pintu. Sesaat aku perhatikan lebih seksama, seperti ada mata yang mengintip dari lubang kunci. "Buros?" Ku coba menerka sambil memanggil, namun hening. Tapi mata itu masih terus mengintip di sana, membuatku penasaran, lalu segera bangkit untuk memeriksa. Namun saat ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi mendadak muncul getaran aneh yang kian lama kian kuat. Sejenak aku tetap berdiri di depan pintu sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Lalu tiba-tiba entah dari mana muncul seorang lelaki dengan sebilah pisau terhunus di tangannya. Aku tersurut mundur ketika dia terus melangkah ke arahku. Tapi tanpa disangka-sangka, tiba-tiba saja dia memotong urat nadi lengannya sendiri. Astaga! Lelaki itu sempoyongan lalu ambruk dengan tangan bersimbah darah. Aku tidak mungkin menolongnya karena aku sadar kalau dia bukanlah manusia. Benar saja tubuhnya tiba-tiba saja menghilang tanpa bekas, menyisakan diriku yang cuma bisa terdiam dengan hati penuh tanya. Ada apa dengan rumah ini? Esok harinya di lokasi proyek nampak ada Pak Jamal, tangan kanan Pak Syam, yang telah hadir di situ. Dia terlihat sedang berbicara serius dengan Mbak Giri. Aku tidak terlalu suka dengan sosok Pak Jamal. Dia justru lebih mirip bos preman ketimbang sebagai tangan kanan dari seorang bos pemimpin perusahaan. Bukan tanpa sebab aku berpikiran seperti itu. Dirinya yang kemana-mana selalu didampingi sejumlah pria sangar berbadan tegap, membuat orang segan untuk berurusan dengannya. Mau apa dia? Tanyaku pada Pak Maman yang nampaknya juga tidak terlalu suka dengan kehadiran Pak Jamal. Gak tahulah, katanya dapat tugas dari Pak Syam. Saya gak mau tanya-tanya, malas urusan sama dia, balas Pak Maman ketus. Aku terus memandangi Pak Jamal dari kejauhan, tapi diriku langsung terheran-heran ketika melihat Mbak Giri berbisik-bisik dengannya sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Apa maksudnya? Lalu tiba-tiba Pak Jamal memerintahkan agar seluruh pekerjaan dihentikan sejenak dan para pekerja diminta untuk sementara menyingkir. Ini ada apa? Lantas terlihat Mbak Giri berjalan menuju ke salah satu tiang pemancang yang sedang dibangun, diikuti oleh beberapa anak buah Pak Jamal yang terlihat membawa sesuatu. Dari kejauhan lelaki tua itu nampak memberi arahan kepada para anak buah Pak Jamal untuk meletakkan dan menyusun semua barang yang tadi mereka bawa, persis di kaki tiang pemancang. Aku sempat terkejut saat aku tahu kalau ternyata yang mereka bawa itu adalah sesaji berupa kembang 7 rupa, seekor ayam hitam, kelapa kuning, dan sebuah kepala kerbau yang diletakkan dan disusun sedemikian rupa di atas tampah besar, bersanding dengan bakaran dupa dan kemenyan. Kini aku tahu apa maksudnya. Rupanya Mbak Giri akan melakukan ritual persembahan yang diperuntukkan bagi para lelembut penguasa wilayah ini. Dia ingin membujuk dan berkompromi dengan mereka, coba memberikan beberapa persembahan sebagai tanda izin dan mohon restu. Setelah segalanya siap, Mbak Giri nampak duduk bersila di hadapan susunan sesaji itu. Dia terlihat khidmat sambil memejamkan mata, mulutnya mulai komat-kamit. Kami semua serius memperhatikan semua itu dari kejauhan. Tapi tiba-tiba Pak Jamal datang menuju ke arahku. Mau apa dia? Kamu kemari sebentar, saya mau bicara, ucapnya serius memintaku untuk mendekat. Ada apa, Pak? Jadi begini, saya hanya menyampaikan apa yang tadi Mbak Giri bilang. Dia minta supaya kamu jangan berbuat macam-macam
saat proses ritual sedang berlangsung. Loh, memangnya saya kenapa, Pak? Saya nggak berniat melakukan apa-apa kok. Balasku heran. Ya sudah, pokoknya saya cuma menyampaikan saja. Saya juga nggak tahu kenapa Mbak Giri bilang begitu. Jadi saya minta, apapun yang akan terjadi nanti, kamu jangan usah ikut campur, paham? Sahut Pak Jamal dengan nada bicara sedikit mengancam. Aku tidak menjawab, aku cuma diam sambil menatapnya dengan sinis. Setelah itu tanpa banyak bicara lagi Pak Jamal langsung berbalik pergi. Dan tiba-tiba saja ada 3 orang pekerja yang mendadak bertingkah aneh. Mereka yang sejak tadi diam, tiba-tiba saja berteriak-teriak, lalu menggeram-geram sambil melotot. Seketika suasana menjadi tegang. Para pekerja yang lain pun langsung panik, lalu menyingkir ketakutan. Tapi tidak denganku. Kini aku paham mengapa Mbak Giri memintaku untuk diam, karena ternyata dia sengaja mengundang para lelembut untuk datang. Dan kini sedang merasuki ketiga orang pekerja itu. Mbak Giri yang rupanya mengerti akan kemampuanku, tidak ingin jika aku sampai menolong ketiga orang itu dan merusak jalannya ritual yang sedang dilakukannya. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku yang sudah sering merasakan sakit dan tersiksanya tubuh yang kerasukan, jelas tidak tega melihat kondisi ketiga orang pekerja naas itu. Mereka yang tidak tahu apa-apa malah dimanfaatkan sebagai media lelaku sesaat. Aku pun segera mendekat untuk menolong mereka. Tapi belum apa-apa, beberapa orang anak buah Pak Jamal langsung menghalangiku, berdiri bertolak pinggang dengan tatapan mata yang sangar. Diam di situ. Awas kalau berani macam-macam. Ucap salah seorang dari mereka yang bertubuh paling besar, berdiri menghalangiku dengan mata melotot sambil menunjuk-nunjuk. Aku terpancing emosi. Memangnya dia pikir aku takut. Tapi belum sempat aku maju untuk menantangnya, Pak Maman datang dan langsung mencegahku. Sudah Ton, biarkan saja. Gak usah cari masalah. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Biar cepat selesai dan kita semua bisa lanjut kerja. Ucapnya sambil memintaku untuk kembali tenang. Akhirnya dengan terpaksa aku dan para pekerja yang lain cuma bisa diam dan merinding ketika melihat ketiga orang yang kerasukan tadi dengan rakusnya berebut ayam hitam, lalu melahap mentah-mentah. Gila. Mbak Giri terus komat-kamit saat kejadian itu berlangsung. Setelah habis melahap ayam hitam, ketiganya langsung berebut memakan kembang yang ada di atas tambah besar dengan mulut yang masih dipenuhi dengan lelehan darah. Setelah selesai, Mbak Giri mendekati ketiga orang itu dan langsung memegang kepala mereka secara bergantian. Hingga akhirnya ketiganya pun terkulai lemas. Mbak Giri lantas memerintahkan anak buah Pak Jamal untuk membawa ketiga orang itu pergi. Selanjutnya, dia minta digalikan lubang di kaki tiang pemancang untuk menguburkan kepala kerbau tadi setelah sebelumnya disiram dengan air kelapa kuning, lalu dibungkus kain putih. Hatiku geram. Aku benci melihat dia yang dengan bodohnya mau saja diperalat dan diperdaya oleh para lembut penunggu wilayah ini, hingga dia mau melakukan perbuatan sesat itu. Kita ini manusia, makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Tidak sepantasnya kita malah terjerumus mengikuti tipu daya setan yang jelas-jelas ingin menjerumuskan kita. Aku memang terlahir dari keluarga yang dulunya sangat akrab dengan segala hal yang berbau mistis dan klinik. Tapi seiring perjalanan waktu, keluarga kami perlahan kembali kepada fitrahnya. Fitrah manusia yang seharusnya hanya tunduk dan patuh menyembah kepada Sang Maha Kuasa. Ambil yang baik, buang yang buruk. Begitu yang selalu dipesankan oleh almarhum Eyang Kakung tentang segala ilmu warisan peninggalan leluhurku terdahulu. Kini setelah semuanya selesai, Mbak Giri pergi meninggalkan lokasi proyek sambil tersenyum sinis ke arahku. Dia merasa dia telah menang, padahal sejatinya sebagai seorang manusia dia telah kalah. Sepulangnya bekerja setelah makan malam dan sholat isya, aku yang tidak tahu lagi harus melakukan apa, akhirnya memutuskan untuk tidur walau belum terlalu malam. Tapi entah berapa lama aku terlelap, mendadak kembali kurasakan sesuatu yang mencengkram leherku hingga diriku kesulitan bernapas. Saat kubuka mata, betapa terkejutnya diriku mendapati sosok lelaki misterius yang menyayat tangannya sendiri kemarin, kini mencekik leherku sambil menyeringai. Spontan ku tepis tangannya, tapi cengkramannya begitu kuat hingga sebentar saja tubuhku lemas kehabisan napas. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku menggelinjang menendang-nendang sekenanya
Tapi sayup terdengar suara Buros yang memanggil-manggil. Mas, Mas Katon, Mas. Ah, seketika cengkeraman tangan itu terlepas, napasku terbebas, diriku langsung bangun dari posisi rebah, duduk di atas ranjang dan melihat Buros yang sudah berdiri di depan pintu kamar yang terbuka. Mas, ini kok pintunya nggak ditutup? Tanya Buros dengan wajah terheran-heran. Aku cuma terdiam dengan nafas masih satu-satu. Memandangi sekeliling ruangan, masih menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Mas Katon kenapa? Kok kayak bingung gitu? Tanya Buros lagi. Bagai tersengat, aku pun tersadar lalu menjawab sekenanya, walau masih sedikit bingung. Enggak bu, enggak apa-apa. Mas Katon kecapean ya, tidur sampai lupa tutup pintu. Ya sudah, ini saya tutup ya, silakan dilanjut istirahatnya, ucap Buros sambil menutup pintu kamar. Aku masih termenung di atas ranjang. Apa itu tadi? Apakah aku bermimpi? Tapi segalanya terasa amat nyata. Bahkan leher ini pun masih terasa nyeri. Lalu kenapa pintunya terbuka? Aku sangat yakin kalau tadi aku sudah menguncinya. Aneh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.